Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah ini, dan kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Oke Valea. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan yang setia menjaga dan memberkati kita dalam setiap saat. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 12. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kehidupan kami, yang senantiasa memberi kami sukacita dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan ibadah ini Tuhan melalui streaming Engkau berkati Tuhan. Baik hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman Tuhan, bahkan ibadah ini dari awal sampai dengan selesainya kami peraraskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari kitab Baktis 167. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam satu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, dalam persekutuan anak-anak-Mu, kami telah menyediakan hati, pikiran, dan hidup kami untuk menyambut firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini agar boleh memberitakan firman. Kuat kuasa Roh Kudus memampukan hamba-Mu. Kami umat-Mu telah siap mendengar. Berfirmanlah ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mohon ampun salah dan dosa kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah pembacaan Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20, yang menyatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh
demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, malam hari ini bersama-sama kita merenungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam suratnya ini kita dapat melihat dalam suratnya Paulus sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Allah secara tidak putus-putus. Ia sungguh bersyukur kepada Allah karena spiritualitas yang ditunjukkan oleh jemaat di Tesalonika. Paulus sungguh berbahagia melihat kualitas iman yang ditunjukkan oleh jemaat ini. Ia sungguh mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena apa yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika. Ya, bagi Paulus, jemaat di Tesalonika adalah orang-orang yang mau membuka diri, membuka hati mereka, membuka hidup mereka untuk menerima firman Allah yang diberitakan Paulus dahulu. Firman Allah yang diberitakan bukan dilihat sebagai perkataan manusia semata, tetapi memang sungguh-sungguh dianggap berasal dari Allah melalui hambanya. Keterbukaan hati orang-orang di Tesalonika yang mau menyambut firman Allah yang diberitakan Paulus telah menjadikan jemaat ini sebagai penurut-penurut, sebagai pengikut Allah, dan sebagai pengikut Allah mereka berani mengambil resiko untuk menderita, walaupun pada saat itu
Mereka harus berhadapan dengan banyak tekanan-tekanan kehidupan. Mereka berhadapan dengan banyak ketidakadilan yang diperlakukan terhadap diri mereka dari orang-orang Yahudi yang tidak suka mereka beriman kepada Kristus. Penderitaan harus mereka alami karena iman mereka dalam menyambut Kristus Yesus yang diberitakan Paulus. Ya, sebenarnya di dalam diri Paulus ada kekhawatiran bahwa tekanan-tekanan hidup, bahkan perlakuan-perlakuan dari orang Yahudi yang memperlakukan mereka dengan semena-mena, tentu saja menjadi sesuatu yang memberatkan kehidupan jemaat di Tesalonika. Bisa saja tekanan-tekanan hidup itu membuat mereka mulai tidak setia kepada Tuhan, bahkan tidak bertahan dalam iman mereka. Tekanan-tekanan hidup dan derita yang dilakukan oleh banyak orang yang mau menganiaya mereka bisa saja membuat mereka menanggalkan imannya. Dan tentu Paulus tidak ingin ini terjadi. Karena itulah dia menulis surat dalam rangka ia semakin memberikan dukungan, semangat dan motivasi bagi jemaat di Tesalonika agar semangat mereka tidak mengendur, mereka terus bertumbuh dalam spiritualitas yang baik, yang berkualitas, sebagaimana yang sudah mereka tunjukkan selama ini. Itulah sebabnya dalam suratnya ini Paulus mau mengarahkan jemaat yang ada di Tesalonika untuk tetap menunjukkan kualitas iman mereka walaupun mereka berada dalam derita-derita hidup, walaupun mereka berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Kristus. Penderitaan yang mereka alami oleh Paulus disampaikan bahwa ini juga dialami oleh saudara-saudara seiman mereka yang ada di Yudea. Mereka mengalami kesulitan yang sama dari para penganiaya mereka, yaitu saudara-saudara Yahudi mereka sendiri. Namun demikian, jemaat-jemaat yang ada di Yudea tetap menunjukkan kesetiaan iman mereka kepada Kristus. Dan hal ini juga ditunjukkan oleh jemaat di Tesalonika. Dan hal ini tentunya dapat juga menjadi motivasi bagi jemaat-jemaat lainnya untuk melihat keteladanan hidup dalam beriman kepada Kristus, walaupun banyak mengalami kesulitan, walaupun banyak mengalami derita hidup. Tetap bertahan dalam derita dan tetap bertahan dalam pergumulan. Tentunya ini adalah harapan yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Karena itulah Paulus menunjukkan keberadaan dirinya sebagai orang-orang yang juga telah mengalami tekanan-tekanan, orang-orang yang juga mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang sejak dahulu mereka lah yang menyalibkan Kristus, bahkan menghambat orang-orang untuk dapat percaya kepada Kristus. Dan oleh Paulus penganiaya, penghambat ini ia sebut dengan sebutan iblis. Mereka inilah yang menghalangi dirinya untuk dapat kembali mengunjungi Tesalonika. Yang mereka ingin agar jemaat-jemaat yang percaya kepada Kristus itu semakin terisolasi
Mereka dapat ditekan dan semakin menderita dalam kehidupan, dan akhirnya meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Mereka akan jatuh dalam sikap hidup yang penuh dengan ketidaksetiaan. Paulus mengalami sengsara dan penghambatan yang luar biasa. Namun Paulus tetap setia, dan dia selalu berupaya mencari jalan lain. Di tengah-tengah ia melayani jemaat. Ini mau menggambarkan bahwa di tengah-tengah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam suatu upaya pelayanan, kalau ada yang menghambat, ada yang menghalangi, ada yang sengaja ingin menjatuhkan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di masa itu. Kita belajar dari Paulus, tetap setia pada tanggung jawab. Kita tidak menghadapi mereka dengan kekerasan, tetapi kita mencari jalan lain untuk terus melayani seturut dengan pimpinan pengajaran Tuhan. Ya, Paulus ingin mengingatkan jemaat bahwa mereka yang melakukan banyak penganiayaan, mereka yang melakukan banyak penghambatan, bahkan mereka yang melakukan timbulnya derita dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh umat milik Tuhan, pada dasarnya mereka akan berhadapan dengan murka Allah. Murka Allah itu akan menimpa mereka. Ya, Paulus ingin mempertegas kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa Allah yang mereka imani adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang tidak pernah diam dan membiarkan secara begitu saja orang-orang menghambat pekerjaan pelayanannya. Tuhan tahu semua yang terjadi. Tuhan tahu siapa sesungguhnya yang menjadi penghambat dan pengacau yang mau menggugurkan pemberitaan dan pelayanan bagi kemuliaan Kristus. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan menimpakan murkanya atas mereka yang telah berbuat penuh dengan kesaliman. Artinya, saudara-saudara, Paulus ingin menegaskan bahwa keadilan ilahi senantiasa akan ditegakkan. Karena itu orang percaya harus sabar dan tabah dan terus menjalani kehidupannya walaupun ada pergumulan dan tantangan. Sebab Allah akan menegakkan keadilannya. Dia akan bertindak dan akan menyatakan murkanya terhadap berbagai kesaliman. Nampak jelas di sini, saudara-saudara, bagaimana Paulus dengan menggunakan pendekatan emosional dirinya, ia berupaya mendorong jemaat yang ada di Tesalonika untuk jangan menyerah. Teruslah memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sebab bagi Paulus, jemaat ini adalah sukacita dirinya. Jemaat ini adalah mahkota dan kemuliaan bagi dirinya. Karena mereka telah menunjukkan keteladanan hidup di dalam Kristus. Dari apa yang disampaikan oleh Paulus dari suratnya ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari pertama-tama kita belajar dari jemaat Tesalonika. Jadilah jemaat yang selalu membuka diri, membuka hati, membuka pikiran dalam menyambut firman Allah. Ingatlah, firman Allah itu bukan sekedar kata-kata indah, tetapi firman Allah itu senantiasa harus menjiwai diri kita, mewarnai seluruh kehidupan dan semangat hidup kita.
Firman Allah itu menyatu dengan hidup kita, sehingga hidup kita ini, saudara-saudara, boleh menampakkan hidup sebagai penurut Allah. Jangan sampai kita dalam hidup ini kita menjadi penurut diri kita, emosional diri kita. Tetapi tunjukkanlah kualitas spiritual yang kita miliki, rohani yang kita miliki, bahwa hidup kita ini sungguh-sungguh berpadanan dengan firman Allah. Kita bukan hanya pandai berkata-kata tentang firman Allah, tetapi firman Allah itu sungguh-sungguh mewarnai tutur kata kita, sikap hidup kita, cara berpikir kita, bahkan perjalanan kehidupan kita. Dan sama seperti Paulus, mari di tengah-tengah kita menghadapi banyak tantangan dan pergumulan hidup di masa-masa pandemi COVID-19 ini, jangan pernah menyerah. Tetap bertahan dalam iman, tetap percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan selalu akan memimpin dan menuntun kita. Kalau kita mendapat tekanan-tekanan dari orang lain, kita ingin dijatuhkan dan dihancurkan oleh orang lain, kita dihambat oleh orang lain, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Percayalah, Tuhan tidak tidur. Tuhan tahu apa yang kita alami, dan Tuhan tahu siapa saja yang berbuat dengan penuh ketidakadilan dan ketidakbaikan bagi diri kita. Pada saatnya Tuhan akan bertindak dan menyatakan murkanya bagi orang-orang yang melakukan banyak ketidakbaikan dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara, mari kita satu dalam syafaat. Mari kita berdoa. Allah di surga, malam hari ini kami boleh belajar dari jemaat Tesalonika. Kami boleh belajar dari Paulus. Kami semakin dikuatkan dalam menghadapi hari-hari hidup yang penuh pergumulan dan tantangan. Berkatilah firman Tuhan untuk kehidupan kami, agar kami senantiasa semakin menunjukkan kualitas iman kami, kualitas rohani kami. Roh Kudus selalu bekerja di dalam diri kami, membimbing dan menuntun kami dalam hari hidup ini. Lihatlah kami yang ambil bagian dalam persekutuan ibadah keluarga malam ini. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan tahu apa yang kami gumuli, apa yang kami hadapi. Tuhan tahu apa yang bergejolak dalam kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang kami rasakan. Tuhan tahu apa yang kami rindukan. Pengharapan yang ada di dalam diri kami, dalam kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dan pergumulan hidup ini. Derita-derita yang menjadi bagian dalam hidup kami. Teguhkanlah hati kami Tuhan. Tambahkanlah iman kami, pengharapan kami, agar kami semakin dimampukan menghadapi dan mengalahkan tantangan-tantangan kehidupan ini. Berkati keluarga-keluarga yang penuh dengan pergumulan. Menangkan mereka Tuhan atas pergumulan yang dihadapi. Mereka yang bergumul karena mencari pekerjaan, mereka yang bergumul karena merindukan keturunan, mereka yang bergumul karena kelemahan tubuh yang dialami, mereka yang bergumul karena jodoh untuk masa depan, mereka yang bergumul karena berbagai persoalan rumah tangga dan berbagai hal-hal lainnya. Menangkanlah mereka Tuhan dari pergumulan-pergumulan yang ada, dan mampukan mereka terus bertahan dalam iman, tetap mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani. Kami berdoa bagi mereka yang berusia lanjut. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan, sukacita di masa usia yang semakin bertambah. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, anugerahkanlah kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang bertambah setahun usia, baik hari perkawinan maupun hari kelahiran. Tambahkanlah iman, pengharapan dan kasih, kesehatan dan kekuatan dengan usia yang semakin bertambah. Kami berdoa bagi gereja-Mu yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di wilayah Bekasi, wilayah Tambun, bahkan jemaat GPIB Anugerah Bekasi. Berkati para pekerja-pekerja-Mu, para pelayan, para presbiter dan unit-unit misioner yang ada, karyawan kantor, anggota BPPJ, mereka yang selalu memberi diri dalam melayani Engkau sebagai organis, pemandu lagu, petugas multimedia. Apapun peran mereka dalam gereja-Mu Tuhan, berkati dan pakai mereka agar boleh menjadi teladan-teladan iman, orang-orang yang menunjukkan spiritualitas yang berkualitas, sehingga lewat keteladanan hidup beriman, jemaat-Mu semakin dikuatkan dalam menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan kehidupan. Berbagai program kerja yang kami jalani, bahkan persiapan kami dalam menyusun program kerja, tim PKA yang telah dibentuk, Tuhan berkati dan pakai mereka dalam mempersiapkan perjalanan, kegiatan, persekutuan, kesaksian dalam jemaat-Mu ini, lewat penyusunan yang akan berlangsung. Tuhan beserta dengan segala yang akan dilakukan.
Kami berdoa juga ya Tuhan bagi Majelis Sinode GPIB BP Mupol Bekasi. Tuhan berkati para pekerja-pekerjamu ini agar mereka senantiasa dapat semakin mengarahkan kebersamaan kami, keutuhan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin negeri kami, dan pakailah mereka menjadi saluran berkat Allah Tuhan dalam menghadirkan keadilan, kebenaran, kesejahteraan, kemakmuran, ketenteraman bagi bangsa dan negara ini. Anak-anak Tuhan yang terlibat dalam kepemimpinan negeri ini, berkati mereka dan pakailah mereka Tuhan untuk jadi saluran berkat bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur hati kita. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Sambil persembahan, dan kita menyanyi dari Kitab Bakti 82. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa dan syukur kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber kehidupan kami, yang senantiasa memberi kami berkat di dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh menghantar ungkapan syukur kami dengan persembahan yang boleh kami berikan kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau juga menolong Tuhan, menguduskan akan persembahan ini, bahkan juga menguduskan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, demi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus dalam pelayanan kasih dan keadilan. Amin.
Saudara-saudara, kita akan menjalani kehidupan kita. Mari kita semakin memperhatikan sikap iman kita terhadap Tuhan. Kita meneladani kehidupan jemaat Tesalonika. Kita melakukan kidung keesahan 585. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga malam hari ini selesai. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita. Salam damai bagi saudara.